Pada suatu bulan purnama, Arya Kamandanu dan Jambu Nada tinggal di Kurawan. Mereka semakin disegani dan dipuja oleh masyarakat Kurawan, meski khawatir dengan perlakuan warga desa yang selalu menghormati mereka secara berlebihan. Namun mereka juga tidak ingin mengecewakan warga sehingga apapun yang diberikan kepada warga sebagai tanda hormat akan mereka terima dengan senang hati. Ayah yang datang saat itu adalah Uwak Dwi Pangga, tanya Jambu Nada sambil menyusuri jalan setapak di sekitar pemukiman Kurawan. Tiba-tiba wajah Kamandanu menjadi murung dan dia perlahan berkata, "Ya Nada, meski sudah 18 tahun aku tidak bertemu dengannya, tapi aku yakin yang datang saat itu adalah uwakmu, Kakang Dwi Pangga. Apakah dia masih dendam dengan ayahku atas apa yang terjadi puluhan tahun lalu?" Ayah tanya Jambu lagi. "Saya tidak tahu Nada, ayah saya tidak tahu, karena di dalamnya lautan bisa diukur, tetapi di dalamnya hati kita tidak tahu," jawab Kamandanu dengan kening berkerut. Kamandanu dengan jelas mengingat kejadian puluhan tahun silam, di bekas reruntuhan rumah ayahnya, Empu Renggareksa. Mereka berebut kekuasaan, meski saat itu Arya Dwi Pangga menerima kekalahannya, namun tak ada ketulusan hatinya dengan kenyataan itu. Dengan kejadian itu, Kamandanu harus kehilangan bayi yang dirindukannya bersama mendiang istrinya Sakawuni. Sakawuni yang sedang hamil saat itu harus mengeluarkan darah karena kelicikan Arya Dwi Pangga. Namun untungnya kondisi Sakawuni baik-baik saja, meski pada akhirnya mereka membiarkan kandungan Sakawuni yang belum lahir. Anak dapat mereka membela, namun syukurlah mereka akhirnya kembali percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memiliki anak yang mereka dambakan. Ya, seorang putra yang kini telah menjadi dewasa. Kamandanu mengangguk dan menatap wajah anaknya. "Besok kita akan meninggalkan Kurawan." Melihat tingkah laku masyarakat Padepokan Sekar Kecubung yang sudah bisa beradaptasi dengan masyarakat Kurawan, dan masyarakat Kurawan juga sudah menerimanya, jadi Bapak pikir masalah di Kurawan ini tidak lagi mengkhawatirkan. "Apakah kita akan ke penampilan ayah?" tanya Jambu Nada dengan mata berbinar. Kamandanu hanya mengangguk pelan dan senyum mengembang di bibirnya yang tipis. "Nada, kamu duduk sebentar di bawah pohon mahoni," lanjutnya sambil menuju ke pohon mahoni besar yang rimbun daunnya. "Kamu harus belajar mengendalikan perasaan. Nada, ketika peristiwa di gerbang penyelesaian Anda lebih mengikuti perasaan Anda perlu menyadari seberapa besar kekuatan yang ada di tubuh Anda. Dalam menghadapi suatu masalah cobalah untuk lebih tenang, gunakan kecerdasanmu dalam menimbang dan mengambil keputusan," kata Kamandanu sambil duduk di bawah pohon mahoni yang besar. "Coba renungkan Nada, lihat akibatnya pada kedua orang itu, tapi untungnya kamu sudah bisa mengendalikan kekuatanmu, sehingga tidak berdampak buruk bagi yang lain," kata Sang Panglima sambil menghela nafas. "Satu hal yang harus dikenali Nada, untuk memberantas kejahatan murka dan kejahatan kita harus terlebih dahulu membunuh alamnya, bukan sumbernya atau orangnya. Hanya dalam keadaan putus asa dan tidak ada pilihan maka kita lakukan itu. Hidup itu milik Hyang Batara Agung, jadi bukan kita yang mengakhiri hidup," kata Kamandanu sambil menatap lembut ke arah putranya. "Maafkan aku ayah, aku masih belum bisa mengendalikan perasaanku. Saat itu aku hanya tidak ingin terjadi bentrokan yang bisa berdampak buruk bagi pemuda Kurawan. Aku tertipu oleh Ki Ponco. TM anehnya ajian gelap ngampar. Saya tidak melihat adanya pengaruh pada orang-orang di Padepokan. Jadi saya pikir energi di dalamnya pasti sangat tinggi sehingga tidak berpengaruh pada mereka. Dan saya tidak akan bisa membayangkan nasib orang-orang itu. Pemuda Kurawan, jika terjadi bentrokan, saya hanya ingin memperingatkan orang-orang Padepokan bahwa jika saja Ki Ponco dan teman sekelasnya tidak menyerang saya, itu tidak akan terjadi pada mereka," jawab Jambu Nada sambil menundukkan kepala. Kamandanu mengangguk pelan lalu berdiri, memandang ufuk barat yang mulai redup. Katanya, "Nada, jadikan pelajaran bagimu untuk menambah pengalamanmu. Perjalanan hidupmu masih panjang jika Hyang Widi mau. Dan tentunya akan lebih banyak lagi yang bisa kamu lakukan, selalu dalam aturan norma, dan menghargai kehidupan sesama makhluk yang maha kuasa. Selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sadarilah Nada bahwa di hadapan Yang Maha Kuasa kita bukanlah siapa-siapa, kita hanyalah makhluk kecil yang selalu mengharapkan hidayahnya. Jadi, Aki dan Engger tidak akan tinggal di Kurawan?" tanya Ki Buyut dengan wajah sedih saat mendengar Kamandanu mengutarakan keinginannya agar besok mereka meninggalkan Kurawan untuk melanjutkan perjalanan. Raut kecewa juga terpancar dari kerutan wajah tua Ki Junkar.
Mereka sebenarnya hanya ingin mengunjungi pemukiman ini, Ki, kata Ki Junkar mencoba melampiaskan kekecewaannya. Sambil tersenyum, Kamandanu memandang Ki Buyut dan Ki Junkar secara bergantian. Sudah lama saya tinggal di Gunung Ki, terpisah dari kehidupan rakyat. Seumur hidup saya ingin menemani ayah saya melihat tanah Majapahit ini. Di usia muda saya ingin dia memberikan sesuatu untuk tanah tercinta ini, sebagai tanda syukur atas kehidupannya di Kurawon di tanah Majapahit. Ini Ki Kamandanu belum menjadi orang tua yang lemah. Jika Hyang Widi mengizinkan 4 atau 50 tahun lagi, Ki Kamandanu tidak akan terlihat lemah, kata Ki Buyut sambil tersenyum. Kamandanu tertawa pelan. Terlihat sekali ketampanan masih menghiasi wajahnya yang lembut. Gigi putih di antara tawanya memperlihatkan rahangnya yang kokoh. Matanya yang selalu memancarkan keteduhan akan membuat orang yang melihatnya canggung. Maka, ketika Raja Hari itu muncul, Kamandanu dan Jambu Nada bersiap-siap untuk meninggalkan Kurawan, pemukiman tempat Kamandanu lahir dan menikmati masa mudanya sebelum mengabdikan diri di Majapahit. Para warga tak terkecuali warga eks Padepokan Kecubung Sekar dengan rasa sedih melepas Kamandanu dan Jambu Nada, tak sedikit warga yang menitikkan air mata. Bagi mereka baik orang tua maupun anak-anak adalah orang-orang yang pantas menjadi panutan. Mereka belajar banyak dan mendapatkan segala sesuatu tentang kehidupan yang selalu menjunjung tinggi norma-norma kebijaksanaan. Sulit untuk melepaskan dua orang itu. Tetapi mereka juga menyadari bahwa mereka tidak selalu harus terikat pada satu atau dua orang. Mereka harus mandiri dan belajar untuk menjalani hidup mereka sendiri. Dari masa mudanya sampai sekarang, sifatnya tidak pernah berubah atau bahkan lebih dewasa. Rasa pengorbanan selalu ada di hadapannya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Melihat jasa-jasanya di tanah Majapahit, ia pantas sekarang untuk menjadi Mahapatih, atau setidaknya hidup berkecukupan dengan kedudukan yang tinggi di kota raja, kata Ki Buyut lembut, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Hanya Ki Junkar yang mendengarkan perkataan Ki Buyut. Dia hanya menganggukkan kepalanya menyatakan kebenaran kata-kata Ki Buyut. TM. Kami akan melewati bukit. Ayah ingin menunjukkan sesuatu, kata Kamandanu saat mereka keluar dari gerbang pemukiman Kurawan. Ada apa di bukit itu, ayah, tanya Jambu. Sambil tersenyum Kamandanu menjawab, nanti setelah di atas bukit kalian akan mengenal nada penasaran. Jambu Nada mengikuti langkah ayahnya yang semakin cepat menggunakan Aji Seipi. Angin tubuh Kamandanu dan Jambu Nada melompat dengan cepat, kaki mereka tidak lagi menyentuh tanah, melayang dengan cepat menuruni jalan setapak menuju bukit. Kecepatan Aji Seipi angin berkali-kali lipat kecepatan seorang penunggang kuda yang perkasa. Jika perjalanan 3 hari 3 malam tanpa istirahat dengan kuda yang sangat tangguh, maka dengan Aji Seipi angin hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk sampai. Nah, ini yang ingin ditunjukkan ayahku kepada Nada, kata Kamandanu sambil berdiri di depan gundukan semak. Cek saja ini, ayah, tanya Jambu Nada heran. Ayo ikut ayah ke cek ini, Nada, minta Kamandanu. Kamandanu punya belum sempat menembus semak. Bayangan bulat besar melesat ringan lalu menyerang Jambu dengan cepat. Jambu megap-megap, namun karena tubuhnya telah terlatih dengan kelincahan, Jambu melintir. Namun bayangan itu tidak berhenti ketika serangannya menemukan ruang kosong. Dengan terus memburu Jambu, bayangan bundar besar itu menekan dan melancarkan serangannya ke titik serangan, yaitu di mata, perut, ketiak, leher, bahu, dan juga bagian tengah bawah. Jambu Nada yakin orang yang menyerangnya itu gendut. Jambu Nada terheran-heran karena tidak melihat orang itu terganggu dengan berat badannya. Ilmu mencerahkan tubuhnya sangat sempurna. Setelah tak sempat menyentuh Jambu Nada, bayangkan lingkaran besar itu melompat ke belakang lalu hinggap di ujung daun ilalang yang lebat. Sambil tertawa ia menatap Arya Kamandanu. Apakah pemuda itu belum mampu memberimu daging empuk selama ini? Siapa kau, pria gendut? Mengapa kau menyerangku? Jambu Nada yang bertanya ketika pria bulat besar itu kembali. Dia tertawa, rambut putih panjangnya menutupi wajahnya, hanya matanya yang berkilau di antara rambutnya yang acak-acakan. Kamu tidak pandai berburu, adik kecil. Lihat orang tua itu, dia kurus, kosong. Ayo kita cari orang itu dengan daging rusa besar, apalagi tubuhmu juga sepertinya tidak punya isi, sungguh miris. Bagaimana sekarang orang-orang di dunia ini tidak mau makan lagi? Alih-alih menjawab pertanyaan Jambu Nada, pria berbadan besar itu terus mengoceh tentang makanan. Nada, cari rusa di ujung sana. Ayah akan mencari kayu untuk membakarnya nanti, kata Kamandanu kemudian dengan tenang berbalik dan mengumpulkan ranting katu kering yang berserakan di sekitar tempat itu. Hei,
Mana bisa orang bawa kijang ke sini? Saya masih kurang, protes orang berbadan besar itu. Jambu nada merasa aneh dengan sikap ayahnya, seolah tak peduli dengan ocehan lelaki itu. Tapi dia tidak sempat berpikir lagi. Pria berbadan besar itu telah menyerang jambu nada lagi. Hei, kenapa kau menyerangku lagi? Nada jambu meliuk-liuk dan berusaha menghindari serangan pria berbadan besar itu. Anda akan mengambil jatah saya, katanya tanpa henti menyerang. Pertarungan kembali terjadi. Walaupun tubuhnya yang bulat besar tidak mempengaruhi rasa beratnya, namun karena yang diserang adalah jambu biji, jadi tidak sedikit pun dia berhasil menyentuh tubuh jambu biji. Tiba-tiba dia berhenti menatap. Hidungnya mengendus untuk mencium sesuatu. Matanya bergerak seolah mencari sesuatu. Hei, kenapa kau mengambil kijangku? Katanya kepada Kamandanu, yang tampaknya sedang membakar sesuatu. Aku juga ingin menjadi besar, jadi aku bisa melawanmu nanti saat tubuhku sudah besar, jawab Kamandanu, tanpa memandang pria itu. Wah, bagaimana bisa? Aku baru saja menangkapnya. Rusa untuk makan siangku, katanya kemudian tersentak dan berjongkok di depan Kamandanu yang sedang memanggang daging rusa. Bagaimana, Paman? Apa yang sudah diperbaiki? Dan Anda sudah mengerti dengan piring? Kamandanu bertanya lagi, tanpa menjawab pertanyaan pria berbadan besar itu. Jambu nada terkejut melihat ayahnya yang seolah-olah mengenal pria itu. Ia lalu menghampiri ayahnya. Hei, kenapa kamu di sini? Pasti kamu juga menginginkan rusa juga. Kamu tidak bisa mengambilnya. Itu bagian saya kesulitan mendapatkan rusa itu, katanya kepada jambu nada yang berdiri di samping ayahnya. Biarkan dia makan sedikit. Kenapa tidak kamu lihat tubuhnya yang jauh lebih kecil dari tubuh besar Paman? Kamandanu yang menjawab sambil menyerahkan paha rusa dewasa kepada pria bulat besar itu. Dengan cepat pria itu meraih apa yang diserahkan kepadanya. Lalu dengan wajah gembira dia mulai memakan daging itu. Nada duduk, ini makanan, kata Kamandanu yang melihat jambu nada masih berdiri, dan menatap heran. Jambu duduk di sebelah ayahnya, dan mengambil beberapa daging rusa yang dimasak. Pria bulat besar itu besandawa, dia dengan baik meletakkan tubuhnya di atas batu. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku tadi, Paman? Tanya Kamandanu pada pria berbadan besar yang telah membaringkan tubuhnya. Ya dasar, dengan sengaja merusak tempat tidur saya, lalu pergi tanpa sepengetahuan saya, sekarang datang untuk meminta piring lagi. Apakah Anda masih membutuhkan piring untuk Anda? Kata pria bulat besar itu. Kamandanu hanya tersenyum. Ini pamanku, anakku, namanya Jambu Nada. Ayo menyapa nenekmu, bukan hanya Jambu Nada yang ingin menyapa. Pria bulat besar itu duduk dan menggerutu. Ya, senang memanggilku nenek, tentu saja aku kakeknya. Aku hanya sedikit lebih tua darimu. Rupanya pemuda ini adalah anakmu. Dia pantas menjadi seperti gadis manja kamu bawa dulu. Kamu pembohong, kamu dulu bilang cewek itu bukan kekasihmu, tapi sekarang kamu punya anak darinya. Kamandanu tersenyum mendengar ocehan pria berbadan besar. Ya Paman, dengan restu Hyang Widi Sakauni akhirnya menjadi istriku. Apa kau tidak bahagia? Jawab Kamandanu. Tentu saja aku senang. Kau hanya tidak ingin memberitahuku bahwa gadis manja itu jatuh cinta padamu. Pria bertubuh besar itu mengoceh, tapi sekarang senyumnya mengembang di Jambu Nada. Saat itu Sakauni belum menjadi kekasih paman saya. Dia adalah teman sekaligus teman menjalankan tugas Gusti Prabu, jawab Kamandanu. Sambil membungkuk, pria berbadan besar itu melirik Kamandanu. Ah, apapun alasan Anda masih memiliki anak darinya. Mari TM menyapa Nada, kata Kamandanu yang bingung harus memanggil apa pria berbadan besar untuk Jambu Nada. Ya, Paman, baiklah, hormati pamanmu, kata Kamandanu sambil tersenyum. Jambu melangkah maju ke orang yang bulat besar dan membungkuk hormat. Pria Eyang, kata Jambu Nada yang terkejut dengan mengatakan panggilan. Pria bulat besar itu tersenyum dan membelai rambut pemuda itu. Maaf kamu marah, pasti kamu tidak akan memberinya makan yang enak, katanya perlahan. Kamandanu hanya tersenyum mendengar pria bundar itu mengeluh tentang makanannya. Dia adalah Paman Wirotnada, guru TM ayahku, murid dari guru kami, Paman Ranubaya, kata Kamandanu lembut sambil menyebut nama Paman Ranubaya. Masih terbayang dalam sekejap mata, ketika rumah gurunya, Paman Empu Ranubaya dibakar oleh tentara Singasari. Empu Ranubaya akhirnya menjadi buronan di negerinya sendiri, lalu menjadi buronan di negeri lain menurut cerita pendekar Lou dan Meisin saat membuat Puspa Dragon Sword di negara itu.
Tapi syukurlah telah mempertemukan pendekar Low dan Meisin bersama Kamandanu, sehingga pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya masih aman bersamanya. Saya pernah bertemu dengan Paman Empu Lunggah. Beliau kemudian bercerita bahwa Anda telah mampu menguasai jurus puspa naga tahap ketiga menurut platnya. Namun setelah itu saya tidak pernah mendengar kabar darinya. Apalagi saya juga tidak pernah pergi. Di mana saja di mana. Aku selalu di sini untuk menjaga guru ini, kata Paman Eyang Wirot memecah kesunyian. Wajah Kamandanu terlihat sedih lagi. Paman Empu Lunggah juga telah tiada puluhan tahun yang lalu. Dialah yang menyelamatkan saya. Ayuro, jadi maksudmu, Paman Empu Lunggah telah dibunuh orang? Siapa? Tanya Paman Wirot memburu Kamandanu. Kamandanu menggelengkan kepalanya, bukan untuk membunuh orang, melainkan untuk menyelamatkanku. Karena ketidaksiapanku menghadapi orang itu, Wong Agung hanya ingin membunuhku tanpa melibatkan orang lain. Tapi ternyata Hyang Widi menginginkan orang lain, kata Kamandanu mencoba menjelaskan. Paman Wirot mengangguk pelan mencoba memahami cerita Kamandanu. Sekarang mau kemana? Tanya Paman Eyang Wirot. Aku dan anakmu akan ke Penampihan, untuk menemui Dewi Tanjung Biru, ibu dari mendiang istriku Sakawuni, Kamandanu membalas. Wajah Paman Eyang Wirot tampak tegang. Ternyata saya orang bukit. Jadi saya tidak tahu cerita di luar sana. Banyak orang hebat yang pergi. Bahkan anak muda pernah menghadapi Hyang Widi dulu, kata Paman Eyang Wirot dengan wajah sedih ketika mendengar Kamandanu memanggil istrinya dengan kata-kata almarhum. Adakah yang membuatmu turun gunung dan bertemu dengan Dewi Tanjung Biru? Paman Eyang Wirot bertanya. Kamandanu hanya tersenyum, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya ingin berkunjung. Jambu Nada sudah lama tidak bertemu dengan neneknya. Semuanya saya singgah di sini untuk memperkenalkan Jambu Nada kepada Paman, jawab Kamandanu. Hei, kau tidak sengaja bertemu denganku di sini. Kenapa kau pikir aku masih hidup? Jadi perkenalkan aku pada anakmu. Bagaimana jika aku sudah lama mati? Atau aku sudah tidak di sini lagi, Paman? Kamandanu bertanya sambil tertawa renyah. Aku tahu kamu tidak akan kemana-mana. Kamu akan setia menunggu tempat tuan ini. Kamu makan banyak. Di mana mungkin kamu akan cepat mati. Dan lihat tubuhmu semakin bulat dan lebih besar, jawab Kamandanu. Paman Wirot sambil tertawa hingga tubuhnya bergetar. Baiklah, saatnya kita akan melanjutkan perjalanan kita. Sepertinya Anda akan tahu bahwa seseorang datang menemui Anda. Jadi Anda telah menyiapkan seekor rusa besar untuk kami, kata Kamandanu sambil berdiri dan tersenyum pada Paman Eyang Wirot. Senang sekali kamu bilang kancil itu untukmu. Jika kamu tidak datang tentu saja aku akan berpesta lebih lama dengan kancil, jawab Paman Wirot sambil terkekeh. Anda tidak ingin bermalam di tempat Kamandanu ini? Tidur di atas bambu? Tanya Paman Eyang Wirot sambil tersenyum mengingat Kamandanu yang tidur memeluk pohon bambu saat berlatih seipi angin. Terima kasih Om, jika Hyang Widi mengizinkan mungkin lain waktu saya atau anak saya akan mampir lagi ke sini, jawab Kamandanu. Paman Eyang Wirot tersenyum dan menganggukkan kepala. Baiklah, semoga perjalananmu selalu dalam lindungan Hyang Widi, sambil memandang Kamandanu dan Jambu Nada secara bergantian. Aku mohon Paman, semoga kau selalu diberi kesehatan, kata Kamandanu lalu menoleh ke Jambu Nada. Aku juga memohon padamu Paman Eyang Wirot. Terima kasih kancil benar-benar membuatku perut kembung. Lain kali aku akan makan banyak agar bisa mengalahkan tubuh Paman Eyang Wirot, kata Jambu Nada sambil membungkuk hormat. Paman Eyang Wirot kembali tertawa dan terkekeh. Yangger, lain kali bukan hanya Kijang, tapi juga Kijang yang akan kutangkap untukmu. Mana mungkin keponakanku terlihat kurus dan kurus. Jadi begitulah Kamandanu dan Jambu Nada meninggalkan bukit di atas pemukiman Kurawan. Dari kejauhan Paman Wirot memandang kedua lelaki itu sambil tersenyum. Sesaat kemudian dia menghilang di semak-semak yang terhampar di atas bukit.